Halo, para penggemar Bad Boys. Selamat datang kembali di Ismovie. Kali ini kita akan mengupas tuntas film penuh aksi dan bromance, Bad Boys for Life 2020. Mike dan Marcus kembali dengan musuh yang lebih berbahaya, tapi tetap dengan gaya khas mereka. Siap ikuti aksi seru mereka? Yuk, langsung kita bahas alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan yang memperlihatkan detektif veteran Miami, Mike Lowrey, diperankan oleh Will Smith, dan Marcus Burnett, diperankan oleh Martin Lawrence, yang terlibat dalam pengejaran mobil berkecepatan tinggi di jalan-jalan kota Miami. Pengejaran ini tampaknya sangat serius, tetapi kemudian terungkap bahwa mereka bukan sedang mengejar penjahat, melainkan Mike yang mencoba membawa Marcus ke rumah sakit tepat waktu untuk kelahiran cucu pertamanya. Marcus sangat emosional dan bangga menjadi seorang kakek. Momen ini menandai titik balik bagi Marcus, yang mulai merasa bahwa sudah waktunya untuk pensiun dari dunia kepolisian dan menikmati kehidupan yang lebih tenang bersama keluarganya. Marcus merasa bahwa dia telah melakukan cukup banyak dalam kariernya dan ingin menghindari risiko yang mungkin memisahkannya dari keluarganya. Sementara itu, di Meksiko, Isabel Aretas, diperankan oleh Kate Del Castillo, seorang ratu narkoba yang sangat kejam, berhasil melarikan diri dari penjara dengan bantuan putranya, Armando Aretas, diperankan oleh Jacob Scipio. Setelah berhasil melarikan diri, Isabel dan Armando berencana untuk membalas dendam kepada semua orang yang terlibat dalam kematian suaminya, Benito Aretas, yang dulu dibunuh oleh Mike Lowrey saat menjalankan misi rahasia di Meksiko. Armando adalah putra Isabel yang telah dilatih sejak kecil untuk menjadi seorang pembunuh yang sangat terampil dan tanpa ampun. Isabel memiliki rencana besar untuk Armando, dan dia sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi misi mereka. Armando mulai menjalankan misinya dengan menyusun daftar orang-orang yang terlibat dalam kasus ayahnya, termasuk jaksa, pengacara, dan pejabat kepolisian. Dia mengeksekusi mereka satu persatu dengan sangat brutal dan efisien, menunjukkan kemampuannya sebagai pembunuh yang sangat berbahaya. Setiap pembunuhan dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana, memastikan bahwa jejaknya tidak mudah ditemukan oleh pihak berwenang. Setelah serangkaian pembunuhan, Armando menargetkan Mike Lowrey sebagai target utama. Suatu malam, setelah menghadiri pesta perayaan kelahiran cucu Marcus, Mike berjalan pulang di jalanan Miami yang sepi. Tanpa peringatan, Armando yang mengendarai sepeda motor melaju mendekat dan menembaki Mike dengan beberapa kali tembakan. Mike segera dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekannya dari kepolisian. Dia ditempatkan dalam kondisi koma dan berada di antara hidup dan mati. Adegan ini menampilkan momen yang sangat emosional bagi Marcus, yang merasa tidak berdaya melihat sahabatnya dalam kondisi kritis. Selama beberapa bulan, Mike berada dalam koma, sementara Marcus terus berdoa agar sahabatnya bisa bertahan hidup. Setelah beberapa bulan dalam kondisi koma, Mike akhirnya sadar dan mulai pulih dari luka-lukanya. Namun, kejadian ini membuat Mike semakin marah dan bertekad untuk menemukan siapa yang mencoba membunuhnya. Mike, yang dikenal karena sifatnya yang keras kepala dan penuh semangat, bersumpah untuk membalas dendam, meskipun Marcus mencoba membujuknya untuk membiarkan polisi lain menangani kasus ini. No, Mike. No lo mates hasta que yo te diga. Va a sufrir. Algo pequeño para tus fans. Untuk menyelidiki siapa yang berada di balik penembakan Mike meminta bantuan dari unit khusus kepolisian Miami yang dikenal sebagai AMMO, Advanced Miami Metro Operations.
Oh shit, Mike Larry. What are you doing here, man? The fucking hand! Yo, this ain't Herstall's custom. Who's making them? Mike, I'm not in the game no more. No, Booker Grassi. That's the name. We're in Miami customizing for the P90 Herstall. He's gonna be helping out. No, I don't want him working for me. Tim ini dipimpin oleh Rita, diperankan oleh Paola Nunes, mantan kekasih Mike yang masih memiliki perasaan terhadapnya. AMMO adalah tim elit yang terdiri dari polisi muda dengan teknologi canggih dan metode modern dalam menangani kasus-kasus berbahaya. Anggota tim AMMO, Kelly, diperankan oleh Vanessa Hudgens. Ahli senjata muda yang penuh semangat, yang sangat menghormati Mike dan Marcus sebagai veteran kepolisian. Don, diperankan oleh Alexander Ludwig. Spesialis teknis dan operasi yang memiliki postur tubuh besar, tetapi kepribadian yang lembut. Dia ahli dalam peretasan dan teknologi pengawasan. Raffe, diperankan oleh Charles Melton. Polisi muda yang tangguh dan sering bertentangan dengan Mike karena metode mereka yang sangat berbeda. Mike, yang terbiasa dengan metode lama yang mengandalkan intuisi, pengalaman, dan aksi langsung, sering merasa frustrasi dengan metode AMMO yang lebih modern dan berbasis teknologi. These will put a hole through anyone and any. They're gonna kill. It's a rip. Michael. We need Booker alive. Put it down! Put it down! Bring the truck! Grab the merch! Ada ketegangan antara Mike dan anggota tim AMMO, terutama Raffe, yang menganggap Mike sudah terlalu tua untuk pekerjaan ini. Namun, meskipun ada perbedaan, mereka akhirnya harus bekerja sama untuk menyelidiki serangkaian pembunuhan yang telah terjadi. I'm retired. Only rats I talk. This is some sad shit. They'll fly away. Cover the front door! I'm retired! Dalam kekacauan tersebut, Mike dan Armando akhirnya berhadapan langsung. Selama pertempuran ini, Mike melihat sesuatu pada Armando yang membuatnya terguncang. Sebuah detail yang mengingatkannya pada masa lalunya. Tiene que sufrir. Y entonces... Where are you going, Mike? Mike, you gotta get control of your life. Bingo. Shoot. Cállate. Captain is down. No innocence. Mamá, todos se han ido. Ya es hora. Sí, mátalo. Sementara itu, Marcus tetap bersikeras bahwa dia ingin pensiun dan tidak ingin terlibat dalam kekerasan lagi. Namun, melihat tekad Mike yang kuat, Marcus mulai merasa bahwa dia tidak bisa membiarkan sahabatnya menjalani ini sendirian. Marcus akhirnya setuju untuk bergabung kembali dengan Mike. Keputusan ini membawa Marcus kembali ke dunia yang penuh bahaya dan aksi. Meskipun dia seringkali mengeluh tentang usianya dan keinginannya untuk hidup tenang. Need your client's receipt. MLK just tapped out. You got Brother Malcolm. We work with ammo now. Selama penyelidikan, Mike dan AMMO berhasil menemukan petunjuk yang mengarah ke Armando. Suelo. Who's Suelo? Lorenzo was our star player. We lost by 40, but I made my point. Mortgage, not even a bank account. Damn. The party's tonight. Selama penyelidikan, Mike dan Marcus melacak Armando ke sebuah klub malam yang menjadi pusat operasi kartel di Miami. Mereka menyusup ke klub malam itu dengan bantuan AMMO. Look, I'm gonna be honest with you, Mike. I ain't had sex in a long time. We can hear you. Set. 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 Balls and let's go.
From Tetuan. I told you he was an athlete. Official police business. I'm putting your seatbelt on. Huh? Yeah. What the hell is wrong with you? Just leave it alone. Yo, leave it alone. Oh, shit! Oh! Oh, shit! Get in! Mereka menemukan bahwa Armando bukan hanya pembunuh bayaran, tetapi dia juga sangat terampil dalam menyembunyikan jejaknya, membuatnya sulit untuk ditangkap. Namun, Mike mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik pembunuhan ini, Mexico. terutama setelah menemukan beberapa bukti yang menghubungkan Armando dengan masa lalunya di Meksiko. You alright? Mike mengungkapkan kepada Marcus bahwa selama misinya sebagai agen yang menyamar bertahun-tahun yang lalu, dia terlibat dalam hubungan rahasia dengan Isabel Aretas, yang saat itu adalah istri dari Benito Aretas, pemimpin kartel besar di Meksiko. That woman was a stone cold Mike. You fucked a married witch. Mike tidak pernah mengetahui bahwa Isabel hamil dan melahirkan anak yang ternyata adalah Armando. Isabel, yang sangat menginginkan pembalasan atas kematian suaminya, merahasiakan fakta ini dari Mike dan membesarkan Armando dengan penuh kebencian terhadap pria yang dia anggap sebagai musuh. Mike, Marcus, dan tim AMMO merencanakan perjalanan ke Meksiko untuk menghadapi Isabel dan Armando di markas besar I'm not mereka. letting you go on a suicide mission alone. I'm in Penis. You should be minding your own business anyway. You realize you will go to hell. I don't believe it. I'm ending this shit, man. This makes us even for Miami. Tim tiba di Meksiko dan melacak Isabel serta Armando ke sebuah hacienda tua, sebuah benteng yang dijaga ketat oleh para anggota kartel bersenjata lengkap. Mereka menyusun rencana untuk menyusup ke dalam hacienda dan menangkap Isabel serta Armando. Hola, Ricky. ¿No estás buscando muy bien? Quería muerto, pero sobreviviste. Estamos los dos solos. ¿Por qué no me dijiste que... It was gonna be a surprise. After we run away. How could you do this to our son? My son. Keep it moving, detective. What you gonna do? Hasta el fuego. Namun, Isabel sudah siap dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan baku tembak yang intens antara tim AMMO dan pasukan kartel. Mike dan Marcus berjuang melawan musuh-musuh mereka dengan semangat. Tetapi mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa ini mungkin pertarungan terakhir mereka bersama. Hey, big man, I'm gonna need you to hurt some people. Dalam klimaks pertarungan, Mike akhirnya berhadapan langsung dengan Armando di tengah hacienda yang terbakar. Mike mencoba berbicara dengan Armando,
mengungkapkan bahwa dia adalah ayah kandung Armando dan meminta Armando untuk berhenti bertarung. Armando, yang selama ini hanya mengenal Mike sebagai musuh besar keluarganya, dia menolak untuk percaya dan menyerang Mike dengan lebih brutal. Armando mulai meragukan ibunya setelah melihat betapa kuatnya emosi Mike dan kesediaannya untuk mati demi menyelamatkan putranya. Is he my father? Yes. Isabel mencoba menembak Mike, namun Armando yang menghalangi tembakan ibunya. Tembakan dari salah satu anggota AMMOI mengenai Isabel, menyebabkan Isabel tewas di tempat. Setelah kematian Isabel, Armando akhirnya menyerah kepada Mike. Setelah kejadian di Meksiko, Mike dan Marcus kembali ke Miami. Mereka berhasil menyelesaikan misi mereka, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun demikian, mereka berhasil menyelamatkan Armando dan mengakhiri ancaman Isabel untuk selamanya. Mike mengunjungi Armando di penjara. Mike menawarkan kesempatan kepada Armando untuk memulai hidup baru. Tamat. Ending yang menakjubkan. Asteris Bad Boys for Life adalah film yang memadukan aksi intens, drama emosional, dan komedi khas yang memperlihatkan persahabatan erat antara Mike Lowrey dan Marcus Burnett. Cerita ini mengangkat tema tentang keluarga, penebusan, dan persahabatan yang tak tergoyahkan, sekaligus menghadirkan musuh baru yang membawa dampak pribadi yang mendalam bagi karakter utamanya. Oke semuanya, terima kasih telah menonton. Saya Bang Jago pamit undur diri, dan sampai jumpa. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.